Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Iha pada pembelajaran tematik kelas 4. Pada kesempatan kali ini Bu Iha akan mereview pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kalau terlalu panjang videonya Bu Iha akan membagi menjadi 2 video. Untuk sesi pertama yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3, dan untuk sesi kedua pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk kita lanjut ke materinya. Bu Iha akan share screen terlebih dahulu. Nah, sudah screen-nya. Baik, oke, kita lanjut ke materi subtema 2, di mana materi subtema 2 ini bertemakan kebersamaan dalam keberagaman. Nah, pembahasannya untuk pembelajaran 1 adalah materi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 1. Nah, kita sudah belajar di materi sebelumnya di subtema 1 tentang bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang di pembelajaran 1 subtema 2 mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk diagram atau juga kalau Ibu bilang itu peta konsep ya. Kita sudah pernah belajar juga tentang bagaimana membuat peta konsep. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Nah, kalau kemarin kan hanya kalian, menuliskan apa gagasan pokoknya dan kemudian apa gagasan pendukungnya. Kalau di pembelajaran sekarang itu buatnya dalam bentuk diagram atau dalam bentuk peta konsep. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, yang pertama adalah bacalah paragraf dengan seksama. Kemudian cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah, menjadi pusat dari peta konsep tersebut ya. Kemudian gagasan pendukungnya adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau di bawah gagasan pokok. Kita cek ya. Ini contohnya ada sebuah teks di mana teks tersebut gagasan pokoknya. Nah, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Itu gagasan pokoknya. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Kalimat selanjutnya, keragaman bahasa Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Kalimat pertama dari gagasan pendukung. Kalimat kedua, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kalimat gagasan pendukung kedua, ya. Kemudian selanjutnya bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, itu gagasan pendukung ketiga. Bagaimana teks ini kita sampaikan atau kita tulis dalam bentuk diagram. Gagasan pokoknya kita, nah ini contohnya ya dalam bentuk diagram, gagasan pokoknya merupakan inti dari peta konsep atau inti dari diagram, disimpan di tengah-tengah. Kalimatnya Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian di samping kanan kirinya, kemudian di bawahnya atau cabang-cabangnya ini merupakan gagasan pendukung. Inilah yang disebut diagram atau peta konsep ya. Nah, selanjutnya untuk materi muatan IPA pada pembelajaran 1 itu adalah bagaimana cara menghasilkan bunyi pada benda. Nah, benda yang dapat menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi ya. Kita sudah belajar juga tentang bunyi di pembelajaran sebelumnya, yaitu di subtema 1 bagaimana alat-alat musik dari berbagai daerah dapat berbeda-beda bunyinya. Nah, alat musik itu juga sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Dan bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya nih, pita suara bergetar ketika berbicara. Nah, kalian bisa mendengarkan suara ibu karena pita suara ibu bergetar dan kalian bisa mendengarkan melalui telinga. Kemudian senar gitar dipetik. Nah, ibu punya gitar juga ya. Nah, ketika senar gitar dipetik, itu akan mengeluarkan bunyi.
Kemudian biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari senar yang bergetar. Ini juga biola itu sumber bunyi. Apabila dia digesek akan menghasilkan bunyi ya. Bunyinya dihasilkan dari senar yang bergetar. Kemudian marakas. Nah, marakas yang digoyang-goyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Ya, ini marakas ini alat musik juga. Kemudian gendang. Nah, saat dipukul kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, gendang juga adalah alat musik tradisional Indonesia ya. Kalau di Jawa Barat ini untuk jaipongan ya, menggunakan musik gendang. Nah, Indonesia itu sangat beragam ya, dari tadi alat musiknya juga beragam. Di subtema 1 kita sudah mempelajari tentang keragaman alat musik, tari-tarian, bahasa di Indonesia dan sekarang adalah keragaman agama nih. Di Indonesia juga, mempunyai 6 agama yang diakui dan resmi diakui oleh Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam. Nah, ini, untuk agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya bernama masjid, kemudian hari besar keagamaannya ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Untuk agama Kristen nih, kitab sucinya Alkitab, kemudian tempat ibadahnya bernama gereja, hari besar keagamaannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Untuk agama Katolik ini kitab sucinya Alkitab juga, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamaannya Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Untuk agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Untuk agama Buddha nih, kitab sucinya Tripitaka, kemudian tempat ibadahnya disebut wihara, dan hari keagamaannya adalah hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Untuk agama Konghucu, nih kitab sucinya Wujing, tempat ibadahnya di Kelenteng, dan hari besar keagamaannya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Selanjutnya kita menuju ke pembelajaran 2 untuk, muatan materi PPKN. Nah, keberagaman Indonesia ini tidak, menyebabkan, terpecah-pecahnya, masyarakat di Indonesia. Nah, agar kita dapat bekerja sama dalam keberagaman nih karena, kerjasama itu merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, bagaimana cara kita untuk, bekerja sama dalam keragaman walaupun berbeda-beda, seperti di kelas kita juga berbeda-beda ya, ada orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Bali, orang Kalimantan. Nah, bagaimana nih supaya kita walaupun beragam tapi tetap harus bekerja sama. Nah, apa sih yang disebut kerja sama itu? Nih, ini pengertiannya ya. Kerja sama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan. Oke. Manfaat kerjasama. Nah, kalau semua pekerjaan itu tidak ada yang sulit ketika dikerjakan oleh bersama-sama. Contohnya, kalian, piket di kelas ya, piket di kelas itu kalau dikerjakan sendiri tentu kalian akan merasa kelelahan sendiri. Nah, makanya dikerjakannya secara bersama-sama dengan cara bekerja sama dengan teman. Kemudian pekerjaan di rumah kalian pun, yang mau nyuci, mengepel, kemudian memasak, bunda kalian kan pasti sibuk sendiri ya. Nah, bagaimana caranya supaya, pekerjaannya lebih ringan? Ya harus bekerja sama dengan ayah, dengan kakak, dengan adik gitu ya. Jadi, pekerjaan rumah yang, banyak pun dapat dikerjakan bersama-sama dan akan terasa ringan. Karena itu adalah manfaat kerjasama, yang pertama adalah meringankan pekerjaan. Yang kedua membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, ya kan. Kalau dikerjakan sendiri akan lama selesainya, tapi kalau dikerjakan bersama-sama akan cepat selesai.
Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Ini contohnya ya, kerjasama di lingkungan sekolah. Contohnya kerja bakti dengan teman-teman di sekolah. Kalian juga piket kelas dan kerja bakti di halaman sekolah. Kalau sekarang karena kalian sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah, berarti kerjasamanya di lingkungan rumah ya. Dan pada pembelajaran 2 juga ada muatan materi matematika tentang mengenal sudut dan mengukur besaran sudut. Nah, untuk materi matematika ini sebenarnya materinya terpisah ya, tidak ada di tema. Jadi ini, revisi untuk kurikulum sekarang ini matematika terpisah. Tapi tidak apa-apa, kita sekilas saja menjelaskan tentang materi mengenal sudut dan mengukur besaran sudut. Nah, perhatikan sudut pada atap, rumah berikut. Nah, di sini atap yang pertama ini rumah gadang. Rumah gadang ini adalah rumah adat daerah dari Sumatera. Ya, kemudian di atapnya ini ada atapnya itu membentuk sudut. Nah, sudutnya ini sudut lancip ya. Kalau di sini adalah contoh rumah Nuwo Sesat. Nah, ada sudut juga di atapnya. Ini membentuk sudut sudut tumpul. Dua garis lurus yang bertemu pada sebuah titik akan membentuk suatu sudut. Nah, sudut dilambangkan dengan gambar, bertemunya 2 garis lurus ya. Nah, ini titik sudutnya dan ini 2 garis lurusnya. Nah, daerah sudut ini adalah daerah yang ditandai seperti ini. Titik pertemuan 2 garis tersebut dinamakan titik sudut. Ini adalah titik sudut ya. 2 garis yang membentuk sudut disebut kaki sudut. Nah, seperti ini, M dan L ini adalah kaki sudut, kemudian K dan L adalah kaki sudut. Sudut di samping ini disebut sudut KLM atau MLK ya. Jadi MLK atau KLM. Oke, ini materi sudut kita ini aja ya, sekilas saja. Jenis sudutnya, adalah berdasarkan besarannya, sudut dibedakan menjadi yang pertama sudut lancip. Nah, sudut lancip ini besarannya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Kemudian sudut tumpul besarnya antara, 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian sudut lurus besarnya 180 derajat. Bagaimana nih cara mengukur sudut? Materi sudut ini sebenarnya nanti ada ya pada materi matematika khusus. Besar sudut dapat diukur menggunakan satuan. Pengukuran sudut menggunakan sudut satuan menghasilkan nilai yang berbeda sesuai dengan besar sudut, satuan yang digunakannya. Ada alat untuk mengukur sudut ya. Alat bantunya ini, disebut busur derajat. Nah, ini adalah busur derajat yang bisa dipakai untuk mengukur sudut. Nah, bentuk busur derajat merupakan setengah lingkaran dan memiliki 2 skala yang ditandai dari 0 derajat sampai 180 derajat. Ini ya, ini adalah busur derajat. Nah, di mana titik pusatnya ada di tengah, kemudian ada garis alas, dari busur derajat, ini skalanya 0 derajat dan ini skala dalamnya ada 2 skala ya, skala luar dan skala dalam. Nah, ini 90 ini adalah menunjukkan, 90 derajat sudut siku-siku. Sudut yang dibentuknya adalah sudut siku-siku. Kalau, garis sudutnya itu menunjukkan angka 90. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat? Yang pertama, kalian harus meletakkan busur di atas sudut yang akan diukur, kemudian impitkan titik sudut tepat di titik pusat busur, kemudian pastikan salah satu kaki sudut tempat berimpit dengan garis alas busur. Nah, ini lihat ya contoh gambarnya. Kemudian perhatikan kaki sudut lainnya. Bacalah angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut tersebut. Nah, ini lihat ada sebuah gambar yang membentuk sudut. Ini yang garis ungu itu ya. Kemudian ini busur derajat sedang mengukur. Yang pertama alas busurnya itu harus berimpit dengan satu kaki sudut tersebut. Kemudian lihat angka yang ditunjukkan oleh kaki yang satunya lagi. Ya, di sini ada berapa? 102 berapa? 60 ya.
pada 60. Berarti 60 nih, 60 derajat. Oke. Ini besar sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Selanjutnya, pada pembelajaran 2 juga kita sudah, kita pernah ya mempelajari pola lantai dasar dalam tari. Nah, sekarang kita pelajari lagi nih. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Nah, pola lantai itu, ada beberapa pola lantai ya. Ada fungsinya juga nih, fungsi pola lantai itu menciptakan kekompakan antar penari, kemudian memperindah tarian, dan membentuk komposisi dalam pertunjukan. Contoh contoh pola lantai, nih ada, contoh pola lantai pertama itu seperti ini ya skemanya ya, berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Nah, ini untuk pola lantai vertikal ya. Kemudian pola lantai kedua, setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping kanan, kiri secara berseling. Ini harus dipraktekkan harusnya ya pola lantai ini. Tapi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana pola lantai itu ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama horizontal, kemudian vertikal, dan pola lantai melengkung. Ini ada pola lantai gerakan keempatnya. Zigzag seperti ini ya. Kemudian pola lantai gerakan kelima, membentuk lingkaran. Nah, ini contoh tadi pola lantai itu, kalau bisa disimpulkan bahwa pola lantai pada tarian itu membentuk 3, ini aja ya, yaitu horizontal, kemudian vertikal, dan melengkung. Baik, sekarang kita menuju ke pembelajaran 3. Untuk pembelajaran 3, seperti tadi sudah Ibu sebutkan bahwa, manusia bisa mendengar itu menggunakan, telinga ya. Nah, telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama telinga luar, yang kedua telinga tengah, dan yang ketiga telinga dalam. Ini adalah gambar bagian-bagian telinga ya. Yang pertama daun telinga yang fungsinya menangkap getaran bunyi, yang kedua gendang telinga menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ini adalah gendang telinga ya. Kemudian tulang-tulang pendengaran, ini ada tulang-tulang pendengaran, meneruskan getaran bunyi ke koklea, kemudian ada saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nih di sini ada salurannya ya. Kemudian ini ada koklea, menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ini koklea ini ya. Kemudian ada saluran Eustachius menghubungkan ruang telinga tengah dengan menghubungkan ruang telinga tengah faring. Ini ada saluran Eustachius ya. Kemudian ini ada liang telinga menghalangi debu dan air yang masuk. Oke. Kemudian ini ada lubang telinganya meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, bagian-bagian telinga ini kan ada 3 bagian ya. Yang pertama bagian luar. Bagian luar itu terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Kemudian telinga dalam, yang termasuk telinga dalam itu adalah gendang telinga. Telinga tengah dulu ya. Telinga tengah itu adalah gendang telinga dan liang telinga. Kemudian, telinga dalam itu adalah tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, koklea, dan saluran Eustachius. Nih, kemudian telinga ini memang harus dirawat benar-benar ya, karena memang, kalau kita tidak bisa mendengar, itu akan mengganggu aktivitas kita. Cara membersihkannya pun harus hati-hati ya, jangan sampai dikorek-korek terlalu dalam karena akan memecahkan gendang telinga. Nih, gendang telinga tuh yang sebelah sini ya. Bagaimana nih proses mendengar bunyi? Nah, pertama getaran dari sumber bunyi, kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, selanjutnya gelombang bunyi merambat di liang telinga,
Bunyi menggetarkan gendang telinga, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran, kemudian saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Ini ya, ini adalah bagaimana proses telinga kita mendengar. Perjalanannya seperti itu. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah, pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi keras atau bunyi yang kuat. Nah, indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi yang tinggi rendah dan tinggi rendahnya bunyi. Bagaimana nih cara memelihara kesehatan telinga? Nah, telinga itu juga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Kemudian jangan mengorek-ngorek telinga nih karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robek selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Biasanya kalau dokter langsung disemprot pakai alat dan kita kotorannya langsung keluar ya. Jadi kalian jangan mengorek-ngorek telinga sendiri karena akan membahayakan. Jika ada suara memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, misalnya kalian kalau mendengar bunyi terlalu keras, terlalu kuat, itu akan mengakibatkan gendang telinga kalian rusak ya. Kemudian pada pembelajaran 3 muatan bahasa Indonesia masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Tadi kan sudah bagian 1 ya, sekarang bagian 2-nya. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Oke deh, kita bagi saja videonya menjadi 2 bagian. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materi pembelajaran 1, 2, dan 3. Dan pada video selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran 4, 5, dan 6. Kalian tetap semangat, tetap sehat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I love you all.